got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Seiring dengan perkembangan ekonomi internasional, hubungan ekonomi antar negara menjadi saling terkait dan mengakibatkan peningkatan arus perdagangan barang maupun uang serta modal antar negara. Valuta asing atau falas atau sering disebut dengan foreign exchange adalah mata uang yang dikeluarkan untuk digunakan di negara lain. Sedangkan pasar valuta asing merupakan jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Satu, transfer daya beli. Fungsi utama dari pasar valuta asing adalah transfer daya beli dari suatu negara ke negara lain dan dari satu mata uang ke mata uang lain. Fungsi clearing internasional yang dilakukan pasar valuta asing berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan pasar modal. Kedua, pemberian kredit. Perdagangan internasional sebagian besar bergantung pada fasilitas kredit. Dan yang ketiga, penyediaan fasilitas lindung nilai. Pasar valuta asing menyediakan fasilitas lindung nilai. Lindung nilai ini mengacu pada perlindungan resiko ekspor. Pasar valuta asing ini tidak cuma ada di tender yang cari keuntungan fluktuasi nilai tukar antara mata uang. Perlu kita tahu, pelaku pasar valuta asing ini terdiri dari 6 pihak yang masing-masing memiliki kepentingan. Yang pertama, dealer. Dealer ini adalah mereka yang kerap menentukan tingkat persediaan mata uang tertentu dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dari harga beli falas. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan ini adalah pelaku utama yang terjun ke pasar langsung dengan harapan memperlancarkan bisnis seperti importir, eksportir, dan investor. Yang ketiga, arbitrator. Arbitrator ini adalah merupakan pihak ketiga pada sebuah perundingan yang bisa memaksakan suatu kesepakatan untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat adalah pialang. Pialang ini adalah pihak yang bertugas untuk menjadi perantara di dalam pertemuan penawaran atau penjualan dan permintaan atau pembelian atas harga mata uang tertentu. Yang kelima, pemerintah. Pemerintah ini bertujuan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya demi menambah pendapatan nasional serta membayar hutang luar negeri. Yang terakhir adalah bank sentral. Bank sentral ini berfungsi untuk sebagai pengontrol pasar. Pasar spot, yaitu yang dimana pasar dimana transaksi pertukaran valuta asing dilakukan untuk pertukaran segera, yaitu selambat-lambatnya 2 hari kerja. Yang kedua yaitu pasar forward, yang dimana pasar berjangka yang mana transaksi jual beli valuta asing dilakukan untuk penyerahan di masa yang akan datang. Baik, yang ketiga yaitu pasar futures, yang dimana pasar yaitu dengan kontrak perdagangan valuta asing yang menetapkan besarnya volume perdagangan valuta asing pada waktu, harga, dan tempat tertentu yang telah disepakati. Yang keempat yaitu pasar opsi, pasar yang dimana menggunakan kontrak didasarkan hak untuk memilih menggunakan opsi atau tidak. Baik, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita masuk sistem pasar falas terbagi 3, yaitu 1. Sistem kurs bebas atau floating. Sistem ini diartikan penetapan kurs berdasarkan permintaan dan penawaran dari mata uang asing.
Dua, sistem kurs tetap ini berarti pemerintah campur tangan dalam menetapkan kurs. Tiga, sistem kurs kembali atau terkontrol. Dalam sistem ini pemerintah dan pihak punya kekuasaan menentukan nilai alokasi ke pemakai falas yang tersedia. Analisis pengembangan pasar valuta asing dapat menyatakan bahwa perkembangan pasar valuta asing memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi global. Implikasinya yaitu meliputi peningkatan dalam integrasi ekonomi antar negara, meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar keuangan global, serta memberikan peluang dan risiko baru bagi pelaku ekonomi dan investor di seluruh dunia. Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi yang tepat sangat penting untuk mengelola risiko serta memaksimalkan manfaat dari pengembangan pasar valuta asing ini secara berkelanjutan.